Halo, saudara-saudari yang baik hati dan juga berbudi pekerti. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Andre yang tak bosan-bosan memberikan kalian asupan duniawi walaupun belum mendapatkan AdSense. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Pangalawang Patok. Film ini berasal dari Filipina dan dirilis pada tahun 2021. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Film ini menceritakan tentang 4 aktris senior Filipina yang sedang mencari aktris-aktris muda berbakat untuk menjadi penerus mereka di industri film asik-asik esek. Dia bernama Alma, dan yang ini bernama Ara, dan yang satunya lagi Maui, dan yang terakhir bernama Osang E. Mereka berempat sudah memiliki belasan kandidat yang akan mereka seleksi, dan mereka hanya akan mengambil 4 orang saja dari antara belasan kandidat itu. Dan untuk seleksinya, mereka meminta para wanita muda itu bergulat di lingkaran lumpur yang telah mereka siapkan. Dan siapa saja yang keluar dari lingkaran itu akan dinyatakan gagal seleksi. Namun tiba-tiba datang seorang wanita bernama Lara dengan mobil pemadam kebakaran dan menyemprotkan air itu ke dalam lingkaran yang membuat para gadis-gadis itu kocar-kacir keluar dan dinyatakan gagal. Lara lalu menyuruh 4 wanita yang ia bawa itu masuk ke dalam lingkaran dan menjadi pemenang walaupun dengan cara curang. Nggak enak sih rasanya menang dengan kecurangan, tapi kok mereka senang ya? Putang inang Lara to eh. Ang daming... Mari kita berkenalan dengan keempat wanita cantik tadi. Si kuning bernama Seva, si biru bernama Trina, si merah bernama Melkora, dan si hijau bernama Gabriela. Lalu para aktris muda yang akan mereka terbitkan itu pun mengambil sumpah untuk menggunakan pesona mereka dalam berkarya dan membuat penikmat film asik-asik esek akan tergila-gila dengan pesona mereka. Dan kalau memungkinkan, mereka akan membuat rumah tangga orang lain berantakan karena aksi mereka akan membuat para pria engasan terobsesi dengan mereka. Dan setelah mengambil sumpah, mereka pun melakukan sesi waxing supaya ketika mereka memakai bikini, bulu keribu mereka tak tumpah kemana-mana. Lalu setelah sesi waxing selesai, mereka juga memperkenalkan kepada para gadis itu macam-macam vibrator, sekaligus tutorial untuk menggunakannya. Mereka pun mengoneksikan alat itu ke ponsel mereka masing-masing, yang akan berperan sebagai remote control untuk mengatur kecepatan getaran yang mereka inginkan. Dan dengan secara bersamaan, mereka pun memasukkan alat itu ke dalam serabi lempit mereka masing-masing untuk mencobanya. Si Osang dengan isengnya mengambil HP Alma dan menyalakan alat itu dengan kecepatan penuh sehingga membuat Alma menggeliat-geliat tak karuan. Selanjutnya, para gadis muda itu mereka tantang untuk melakukan beberapa tarian daerah dari Filipina. Tetapi tarian kali ini harus berbeda, di mana mereka harus menari untuk meningkatkan gairah, tetapi tidak menghilangkan ciri khas budaya dari tarian itu sendiri. Dan dengan mudah, para gadis muda itu pun berhasil membuat tarian yang sangat aduhai dan mengenakkan. Lambot ng katawan ng isa, nakita mo? Lalu mereka pun diperkenalkan dengan pria-pria yang akan menjadi pasangan mereka saat beradegan nanti. Mari saya perkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama bernama Rashad Bombal dari India. Yang kedua Abed Gri, seorang Afrika Amerika. Yang ketiga bernama Isagani Tindigan dari Filipina. Dan yang terakhir bernama Pak Po Jum dari Korea Selatan. Setelah para gadis itu mendapatkan pasangan mereka masing-masing, mereka pun melakukan pengukuran pada pedang setiap pria itu. Dan sudah sangat pasti, pria Afrika Amerika adalah jawara di antara semua pria yang telah mereka pilih. Hoy! Hoy! Ay, naku na! Nakabuta kayo na sumagot! Nagagalit! Maka tibalah hari produksi mereka. Para aktris senior itu akan menyutradarai pasangan per pasangan dengan konsep yang telah mereka siapkan masing-masing. Ada yang di meja makan, ada yang di kursi goyang, ada yang di kandang kerbau, dan ada yang di tempat tidur luar seperti kosan saya.
Dan film yang mereka buat itu meledak dan menjadi deadline di seluruh penjuru negara Filipina. Keempat aktris senior dan para aktris besutannya pun menjadi terkenal di mana-mana dan menjadi pemberitaan yang sangat menguntungkan. Namun seperti para aktris atau aktor pendatang baru pada umumnya, semakin nama mereka menanjaki tangga ketenaran, maka masa lalu kelam mereka akan mencuat ke hadapan publik yang akan mengunyah mereka sampai tak berdaya. Hal itu pun tak luput dari keempat aktris muda potensial itu yang membuat para mentor mereka marah besar kepada mereka karena mereka tak mengatakan itu sedari awal. Si Gabriela adalah mantan narapidana karena membunuh ayah tirinya yang sering melecehkannya. Si Melkora yang dahulu adalah seorang simpanan politisi, si Sheva wanita panggilan, dan Trina si pecandu narkoboy. Lara menemukan mereka berempat di pusat penanganan krisis wanita Filipina. Mungkin tempat itu kayak penanganan wanita-wanita yang bermasalah untuk disembuhkan kali ya. Semacam itulah kayaknya. Lalu keempat aktris muda itu pun dengan berlinang air mata mengatakan bahwa mereka memang wanita-wanita bermasalah. Tetapi mereka ingin mendapatkan kesempatan kedua mereka melalui aktris idola mereka, yaitu Alma, Ara, Maui, dan juga Osang. Karena Melkora dan kawan-kawan yakin Alma, Ara, Maui, dan juga Osang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dan itu juga mencuat keluar setelah mereka berada di atas puncak karir mereka. Dan mereka masih tetap pada pendirian mereka. Melkora dan kawan-kawan pun ingin seperti mereka yang tetap teguh pada pendirian mereka dan menatap masa depan yang jauh lebih cerah dari hari kemarin. Dan itu membuat para aktris senior itu tersadar akan tekad kuat yang dimiliki gadis-gadis muda potensial itu. Dan di sebuah press conference, Alma, Ara, Maui, dan Osang meminta maaf kepada Melkora dan kawan-kawan. Dan mereka juga berjanji akan tetap dengan sepenuh hati membimbing Melkora dan kawan-kawan supaya tidak lagi terjerumus ke dalam lembah hitam yang bisa membuat mereka berempat tersesat dan hilang seperti ditelan bumi. Dan di akhir cerita, Alma, Ara, Maui, dan Osang melumuri pakaian mereka dengan lumpur di lingkaran itu dan memeluk keempat wanita berbakat itu sebagai permintaan maaf dari mereka karena telah menghakimi mereka berempat. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyesali masa lalumu, karena kedewasaanmu sekarang adalah tempaan dari masa lalumu. Asik. Sekian dulu video dari saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.